Segitiga ABC, siku-siku di A dan P titik tengah BC. Jika tan ABP adalah A, berapakah nilai sin APC? Yang ditanyakan adalah sin APC. Yang diketahui ada segitiga ABC. Siku-sikunya di A. P adalah tengah-tengah BC dan tan ABP adalah A. Berarti langkah pertama kita gambarkan dulu segitiga ABC-nya. Misalkan seperti ini kita gambarkan. Nah, kita beri nama siku-sikunya di A, letakkan B dan C secara bebas. Misalkan di sini A, B-nya di sini, C-nya di sini. Ini siku-siku. P adalah titik tengah BC. Kita buat titik tengah di sini P. Arti dari titik tengah atau di tengah-tengah artinya dia membagi dua sisi sama panjang. Berarti BP sama dengan PC. Ini otomatis ya. Jadi kata tengah-tengah itu menghasilkan tanda ini. Setelah itu kita punya tan ABP. ABP panjangnya atau nilainya adalah A. Tan ABP nilainya adalah A. Tan ABP sebenarnya sama dengan tan ABC, ya kan? Kita tulis tan sudut ABP itu sama dengan tan sudut ABC, yang mana ABC ini merupakan segitiga siku-siku dan B adalah sudut lancipnya. Jadi kita bisa misalkan saja ini kita singkat aja dengan tan B. Nilainya adalah A karena dia segitiganya siku-siku. Kita tahu aturan tan, yaitu depan per samping. Karena ini bentuknya bukan pecahan A, tapi kita dapat tuliskan menjadi A per 1. Jadi kita tahu di depan sudut B yaitu AC, nilainya adalah A. Dan di samping sudut B, yaitu AB, panjangnya adalah 1. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah sin APC dari A ke P ke C. Berarti kita harus buat garis dari A ke P. Kita buat garis dari A ke P, seperti ini garisnya. Ntar agak miring. Nah, P di sini kita simbolkan dengan theta. APC sin theta. Nah, kalau kita lihat segitiga APC itu adalah segitiga sembarang. Kita tahu nih aturan dari segitiga sembarang untuk mencari sin atau cos dari trigonometri dari sudut atau sisi. Nah, berarti kita menggunakan aturan segitiga sembarang. Misalkan saja kita punya segitiga sembarang, kita beri nama A, P, C. Yang mau kita cari adalah theta di situ ya. Kita bisa menggunakan yang pertama ada yang namanya aturan sin. Aturan sin itu seperti apa? Aturan sin itu bilang bahwa sin theta per sisi di hadapannya theta yaitu AC itu sebanding dengan sin sudut yang lain. Misalkan sudut C per sisi di hadapannya AP sama dengan sin A per sisi di hadapan A yaitu PC. Ini aturan sin. Lalu kita juga punya aturan cos. Kalau kita kaitkan dia dengan sudut tetanya ini, maka aturan cos itu untuk mencari sisi dan cos sudut di hadapannya. AC bisa kita cari. Berarti AC kuadrat kalau di dalam rumus Pitagoras suatu sisi kuadrat itu kan AP kuadrat ditambah PC kuadrat. Gitu kan? Tapi kalau itu segitiganya siku-siku. Nah, karena ini segitiganya tidak siku-siku, sampai sini rumusnya sama, AP kuadrat ditambah PC kuadrat. Tapi karena dia tidak siku-siku, dikurangi dengan 2 kali AP dikali PC dikali cos sudut di depannya AC, yaitu theta. Ini adalah aturan cos. Bisa juga kita cari sisi yang lain selain AC. Misalnya kamu mau mencari nilai AP kuadrat, maka rumusnya adalah sisi yang lain selain AP yaitu PC kuadrat ditambah AC kuadrat dikurangi 2 kali sisi tersebut, PC dikali AC dikali cos di depannya AP, berarti cos C. Dan bisa juga kamu cari nilai AC, AP, PC berarti. Ini sisi yang ketiga. Jadi semua sisinya bisa berhubungan.
PC kuadrat berarti sama dengan AP kuadrat ditambah AC kuadrat dikurangi 2 kali AP dikali AC dikali cos di depannya PC yaitu A. Nah, cos di depannya PC yaitu A. Ya, depannya C yaitu AP. Di depannya theta yaitu AC. Theta, AC, C, AP, A, PC. Oke, mudah ya untuk menghafalkan aturan sin sama aturan cos. Nah, sekarang berarti kita mau pakai yang mana? Apakah aturan sin ataukah aturan cos? Yang kita butuhkan adalah sin theta. Sin theta ada di aturan sin sih, gitu ya. Berarti kamu butuh dua perbandingan yang di sini. Ada sin theta, ada AC. Oke, AC sudah punya kita. Selanjutnya apakah kita punya sin C? Nah, sin C bisa dicari menggunakan aturan segitiga siku-siku. Berarti kita cari ini. Tapi AP belum ada, berarti kita cari dulu nilai AP-nya. Berarti kita cari AP. AP adalah bagian dari segitiga sembarang. Berarti nanti kita akan menggunakan aturan cos untuk mencari AP. Nah, di sini ada AP. Nah, gitu cara menganalisanya. Nah, oke, karena mau cari AP dulu, berarti kita butuh PC. PC-nya belum ada. PC bagian dari BC, berarti kita cari dulu BC. BC sama dengan bentuk Pitagoras ya, akar dari A kuadrat ditambah 1. Ya, sisi miring sama dengan A kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti kita punya dari P ke C, panjangnya setengahnya, akar A kuadrat plus 1 dibagi 2. Kita sudah punya PC. Kita sudah punya AC. Berarti kita bisa langsung cari AP. Dari AP kita sudah punya ini, yang belum kita punya adalah cos C. Kita bisa cari cos C menggunakan aturan segitiga siku-siku. Karena C adalah sudut lancip, cos C rumusnya adalah samping per miring. Sampingnya sudut C adalah A, miringnya adalah akar A kuadrat plus 1 gitu. Nah, jadi pakai ini ya, A per miring, miringnya adalah CB. Itu cos C, berarti kita bisa langsung cari AP. AP kuadrat sama dengan PC, berarti PC adalah akar A kuadrat plus 1 per 2 kuadrat ditambah dengan AC-nya A kuadrat dikurangi 2 sisi tersebut, akar A kuadrat plus 1 per 2 dikali A kuadrat dikali cos C. Cos C-nya adalah A per akar A kuadrat plus 1. Kita sederhanakan, ini dan ini bisa dicoret, 2 dan 2 bisa dicoret. Oke, sorry, ini bukan A kuadrat, ini A ya tadi ya. Ini A. Oke, karena apa tadi kan sisi depan sama sisi yang kedua kan. Ini kan A sama akar A kuadrat plus 1. Tinggal kita hitung, dikuadratin akar itunya hilang, A kuadrat plus 1 per 4 ditambah A kuadrat dikurangi A dikali A adalah A kuadrat. A kuadrat dikurangi A kuadrat habis, berarti hasil akhirnya adalah nilai AP adalah akar dari A kuadrat plus 1, 4 bisa diakarin, berarti bisa kita sederhanakan jadi akar A kuadrat plus 1 per 2. Oke, berarti ini segitiganya sama sisi ternyata. Nah, selanjutnya kita bisa langsung cari pakai aturan sin. Di aturan sin tadi kita akan menggunakan ini, berarti kita bisa cari sin C. Sin sudut C rumusnya adalah depan per miring. Di depan sudut C adalah angka 1. Miringnya adalah A kuadrat plus 1. Oke, kita masukkan. Sin theta yang kita cari per AC-nya adalah A sama dengan sin C. Sin C-nya adalah 1 per akar A kuadrat plus 1 dibagi AP. AP-nya adalah A kuadrat plus 1 per 2. Pembagian pecahan bisa kita kali dibalik ya, jadikan perkalian. Dikali 2 per akar A kuadrat plus 1. Jadi sin A sama dengan,
Oh, sorry, AP mana? Iya, betul ya. Jadi tinggal kita kalikan, A-nya ke atas berarti 2A per akar itu hilang ya kalau dikalikan dengan akar. Jadi 2A plus per A kuadrat plus 1. Nah, ini jawabannya. 2A per A kuadrat plus 1 jawabannya adalah yang B.